Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Going back with me, learning English with Mrs. May. Belajar bahasa Inggris bersama Mrs. May. Dengan mata pelajaran bahasa Inggris bermuatan lokal. This video is for the 5th grade. Jadi untuk murid-murid kelas 5, you better listen this carefully. Topik hari ini agak banyak. Yang pertama, the first one adalah weather and seasons. The second one, yang kedua adalah adverbs of frequency, mengenai simple present tense. And the third one, itu mengenai bentengan game. Oke. The first one, weather and seasons. Weathers and season. Weather artinya cuaca dan season artinya musim. Oke, kita pertama ke cuaca dulu. Macam-macam penampakan cuaca. This one adalah sunny. Artinya yes, cerah. Matahari bersinar, langitnya juga biru. That's sunny. Lalu ketika awannya lebih banyak, itu kita sebut cloudy. Berawan, biasanya menandakan akan hujan ya. Lalu ada lagi, yes, this is rainy atau hujan. Lalu ketika angin berhembus dengan kencang, itu kita sebut cuacanya windy. Dari kata wind yang artinya angin, jadi windy, berangin. Next, nah ini seperti windy, berangin, tapi tidak cukup kencang, namanya breezy. Breeze yang artinya angin sepoi-sepoi, jadi tidak sampai merusak sesuatu. Lalu, this one is scary. Namanya stormy atau badai. Anginnya menggulung, langitnya gelap, biasanya disertai petir dan kilat. And then, ini yang tidak ada di Indonesia ya. Snowy artinya bersalju. Dari kata snow yang artinya salju. And then we have, nah ini biasanya di daerah dataran tinggi ya. Ketika pagi banget biasanya itu terjadi foggy. Dari kata fog, kabut, foggy, berkabut. Other related words to the weather. Jadi ada beberapa kata lain yang berhubungan dengan weather. Selain yang tadi kita sebutkan, ada clear sky. Clear artinya jelas, sky artinya langit. Tapi kalau disatukan jadi langit cerah. Apakah sama dengan sunny? Ya, mirip. Perbedaan tipis sih sebenarnya. Kalau clear sky itu awannya lebih sedikit, jadi cenderung mostly blue langitnya, biru semua, hampir dikit awannya. Lalu ada lightning, yang artinya kilat. And then hampir sama, kalau ini adalah penampakannya, yang ini adalah sound-nya atau suaranya. Sebelum hujan biasanya thunder, yang artinya petir. Setelah hujan, setelah ada lightning, setelah thunder, biasanya kalau langitnya cerah lagi, setelah hujan akan ada rainbow, yang artinya pelangi. Oke, lanjut. Setelah weather, cuaca, kita masuk ke season. Season yang akan dibahas pertama adalah seasons in Europe or subtropical countries. Negara 4 musim. Yang pertama adalah summer. Apa tuh summer? Kalau lihat gambar ini mungkin paham. Summer artinya musim panas. Musim panas terjadi di bulan Juni, Julai, Juli, dan Agustus. Jadi antara Juni, Juli, Agustus itu di negara 4 musim mereka sedang merasakan musim panas. Summer is hot and dry. Sama seperti namanya musim panas. Of course, it is hot, panas, dan udaranya cenderung dry atau kering. What happens in summer? Apa yang terjadi ketika musim panas? Karena cuacanya panas, people wear thin clothes. Orang-orang memakai pakaian yang thin, tipis, berbahan tipis, with hat or cap. Untuk menghindari sinar matahari menggunakan hat atau cap, topi.
Nah, untuk menghibur diri di musim panas, biasanya mereka go swimming. Pergi berenang at the pool, di kolam renang atau beach. Just like this picture, Olaf. Of course, karena cuacanya panas, the sun shines brightly. Mataharinya bersinar very brightly, sangat cerah. Musim berikutnya setelah summer adalah autumn, atau bisa kita sebut fall. Autumn, okay, look at this, Jiv. Autumn means musim gugur. Musim gugur selanjutnya tadi kan sampai Agustus. Dia dimulai ketika bulan September, October, and November. Jadi kelanjutan 3 bulan dari yang tadi. Udaranya dari yang tadinya panas, kering, menjadi cool, sejuk, dan windy, mulai berangin. Sehingga banyak daun-daun yang jatuh. What happens in autumn? Apa yang terjadi di autumn atau musim gugur? Karena tadi cuacanya sudah mulai cool, dingin, sejuk, orang-orang memakai jaket, coat panjang, sweater, baju hangat, dan shawl. Shawl, bentuk menutup leher. As you see in this picture, leaves fall down from the trees. Jadi daun-daun mulai berguguran dan fall down, jatuh dari tree atau pohon. Nah, musim ini identik dengan Halloween, makanya kalau kamu suka nonton kartun or film, Halloween biasanya warnanya orange and yellow like this, karena terjadi di musim gugur. Berikutnya, setelah tadi sejuk, kita ke musim selanjutnya yaitu winter atau musim dingin. Musim dingin terjadi mulai bulan Desember, Januari sampai Februari. Winter is cold. Kalau tadi sejuk, sekarang sudah temperaturnya jadi cold, dingin, dan sering rainy atau hujan. Dan bahkan snowy seperti ini. What happens in winter? Apa yang terjadi di musim dingin? People wear jackets, masih orang pakaiannya makin tebal, pakai jaket, pakai sweater, baju hangat, dan shawl. Snow falls down. Salju turun. Nah, karena dimulai di bulan Desember, maka cenderung identik dengan Christmas and New Year. Natal. Terakhir, musim keempat yaitu spring atau musim semi. Jadi tadi dari panas ke sejuk, ke dingin, balik lagi ke hangat. Terjadi di bulan Maret, April, dan Mei. Udaranya cenderung warm, hangat, dan breezy, atau anginnya sepoi-sepoi. It's a very lovely season. What happens in spring? Orang-orang mulai memakai thin clothes lagi, pakaian yang tipis. Flowers bloom, bunga-bunga bermekaran. The sun shines softly, jadi matahari bersinar dengan lembut. Oke, ini adalah musim berikutnya, yaitu musim yang ada di Indonesia. There are two, ada 2. The first one, yang pertama yang sedang terjadi saat ini, wet season, atau kita sebut juga rainy season, yaitu musim hujan. Lalu setelah musim hujan ada dry season atau musim kemarau. Jadi di Indonesia karena dia iklimnya tropis, jadi cuma ada 2 musim, musim hujan dan musim panas atau musim kemarau. Oke, sekian mengenai weathers, cuaca, dan season. Selanjut ke materi berikutnya yaitu adverbs of frequency. Adverbs, kata keterangan, frequency, intensitas, keseringan, tingkat keseringan. Biasa digunakan dalam simple present tense. Ada apa saja? Yang pertama, always. Always artinya selalu, berarti 100% dilakukan. Nah, di bawahnya adalah usually, biasanya, agak menurun 90%. Jadi kalau always tuh beruntun, tidak ada jeda, tapi kalau usually ada sekali, 2 kali jeda. Lalu ada often atau frequently, yang artinya sering. Nah, sekitar 70% kejadiannya.
Di bawah frequently adalah sometimes, yang artinya kadang-kadang. 50. Kadang 50 dilakukan, 50 lagi enggak. Seldom atau rarely, yang artinya jarang. Nah, 10% ini. Misalnya dari skala 1 minggu, Senin sampai Minggu, misalnya 1 hari saja. Itu seldom. Never, tidak pernah, of course, 0%. Oke, itu adalah adverbs frequency. Kita masuk ke topik terakhir, yaitu bentengan game atau permainan bentengan. Mungkin ada beberapa yang pernah memainkannya. Kita bahas ya. Bentengan game. Nah, kayak like this. Bentengan is a game which needs open space, like field to play. Bentengan game atau permainan bentengan adalah game permainan which needs, yang butuh open space, tempat yang luas seperti field, lapangan untuk bermain. Bentengan is a game played by 2 groups. As you see in this picture, ada 2 grup. Masing-masing grup consist atau terdiri dari 4 to 6. Satu grup itu minimal 4, maksimalnya 8. Bisa dimainkan oleh girl, bisa dimainkan oleh boy. Anyone, siapa saja bisa mainkan. Pertama, cara memainkannya adalah do home pimpa first. Perlu home pimpa dulu di antara 2 grup tersebut. To divide the players into 2 groups. Nah, home pimpa, misalnya yang putih grup 1, yang sebaliknya grup 2. Nah, masing-masing grup itu terdiri dari pertama attackers atau penyerang. Tugas penyerang adalah find a gap to touch other forts. Tugas penyerang adalah mencari celah, gap, to touch, untuk menyentuh fort atau benteng lawan. Spies, mata-mata. Nah, tugas mata-mata adalah look for the opponents, mencari lawan who haven't touched their fort. Jadi setelah nanti dibagi 2 grup, semua grup itu harus nempel sama fortnya. Nah, nanti setiap grup juga harus mencari pemain mana nih yang agak lengah, yang agak jauh dari benteng. Nah, si bullies kerjanya attract the opponent to be away. Jadi ada yang bagian mancing lawan untuk menjauh dari bentengnya. Nah, defender ada satu yang harus menjaga, yang nggak boleh kemana-mana. Tugasnya adalah guard, menjaga fort. Jadi ada bagian yang nyerang, mencari nepuk lawan atau nepuk benteng lawan. Ada yang tugasnya mata-mata, ada yang tugasnya mancing. Nah, all of the teams touch their fort. Seperti ini. Nah, as you see, harus memegang semua. Tapi kan kadang ada satu yang tiba-tiba geser. Nah, ini tugas kelompok lainnya itu yang harus mencari pemain yang lengah. Lalu bagaimana? We become the prisoner. Kita akan menjadi tawanan if we get touched by the opponent. Kalau kita tersentuh oleh lawan. Tadi kan ada tugasnya yang nyari celah dan nyari lawan ya. Nah, kalau kita kesentuh sama lawan, kita jadi tawanannya mereka. Prisoner will be free. Tawanannya boleh bebas if their team touch him. Kalau ada temannya yang touch, menyentuh dia atau menyelamatkan dia. We will get a point if we can touch the opponent's fort safely or catch all the enemies. Nah, cara dapetin poinnya gimana? Kita dapat poin kalau bisa touch, menyentuh benteng lawan dengan aman tanpa tersentuh, or catch all the enemies, atau bisa nawan semua musuh. The game is over, permainan berakhir when one group gets 5 until 10 points. Kalau salah satunya dapat 5 sampai 10 poin. Oke, that's all about our lesson today mengenai weather, seasons, adverbs of frequency, dan bentengan game. Banyak banget ya, semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan selamat mengerjakan untuk tugas hari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.